Ya, pemirsa, lalu bagaimana kondisi di Beirut, Lebanon? Kami terhubung dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Beirut, Tia Gustiasi. Selamat malam waktu Jakarta, Tia. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi di sana? Apakah begitu mengkhawatirkan? Silakan informasinya, Tia. Selamat malam. Hari ini ada bom besar ya di Nabatie. Itu kuat sekali bomnya di Beirut. Di Nabatie di selatan. Untuk situasinya seperti apa, Tia? Anda yang masih di sana melihat ada bom seperti itu, seperti apa situasinya? Saya melihatnya dari berita ya, karena saya di utara. Ini bomnya di selatan, tapi bomnya itu kuat sekali. Di sini masih stabil ya, di sini masih stabil. Bu Tia, mungkin bisa dijelaskan apakah ada informasi dari kerabat yang merasakan langsung serangan dari bom yang baru saja terjadi, seperti apa situasinya? Teman saya sih bilang ya hari ini di daerah selatan itu makin gencar bomnya dan tapi kebanyakan yang WNI itu sudah tidak ada di selatan. Dari pertama perang mereka sudah di shelter di KBRI. Saya punya tapi teman di Lebanon yang bicara karena bukan di Nabatie tapi dekat ya. Itu sampai terdengar suaranya hari ini saya juga dengar di berita Lebanon. Hari ini bomnya kuat sekali di Nabatie. Ibu Tia tadi menceritakan bagaimana situasi temannya. Apakah teman Bu Tia sendiri sudah melakukan perpindahan tempat, melakukan pengungsian atau seperti apa, Bu Tia? Oh sudah jauh. Tadinya di Nabatie, sekarang sudah jauh, sudah pindah. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Tia? Kebanyakan ya di Nabatie sudah hampir kosong ya Mbak ya, sudah hampir kosong karena itu wilayah perang. Jadi yang penduduk di sana itu sudah hampir evakuasi. Bahkan yang di daerah Nabatie, di daerah Beirut pun, Johia yang begitu banyak wilayah perang, penduduk sudah mulai jarang ada di sana. Sudah hampir mengungsi semuanya ke tempat-tempat wilayah utara, ke tempat-tempat yang lebih aman ya, di Tripoli, di Akar. Jadi mereka semua lebih mencari tempat yang lebih aman. Berarti memang seperti yang saya bilang juga, baik. Mereka pihak pemerintah menyediakan sekolah-sekolah untuk menampung para pengungsi. Baik, Bu Tia, berarti memang di bagian selatan ini sebagian besar sudah melakukan pengungsian, begitu ya? Ya. Nah, Bu Tia, mungkin bisa dijelaskan pemberitaan di sana sendiri, apakah ada himbauan bagi masyarakat yang di utara untuk melakukan pengungsian atau seperti apa, Bu Tia? Tidak ya, sejauh ini kami semuanya masih berjalan normal, alhamdulillah. Cuma kami tetap waspada, lebih mempersiapkan diri, misalnya membeli makanan, obat-obatan. Dan anak-anak di rumah biasanya kami lebih belajar di rumah karena belum ada sekolah yang terbuka, serta begitu lebih concern ke keluarga-keluarga biasanya. Berarti aktivitas di utara seperti sekolah begitu sudah mulai berkurang atau seperti apa, Bu Tia? Belum ada sekolah. Kan Menteri Luar Negeri, Menteri Lebanon itu menyarankan untuk student untuk belajar dulu di rumah. Kadang mereka diberi di agenda di grup sekolah, tapi kalau untuk face to face tidak ada yang datang ke sekolah, ditutup. Sampai mungkin segera ya, sampai pemberitahuan dari menteri secepatnya saya tidak tahu, tergantung keadaannya. Berarti hingga kini belum tahu kapan anak-anak akan kembali mulai sekolah, begitu ya, Bu Tia ya? Ya, belum. Sampai berita selanjutnya dari menteri, tapi biasanya kami mengadakan belajar di rumah, begitupun ke keluarga-keluarga yang lain, mereka lebih concern kepada anak-anaknya untuk mengulang pelajaran supaya tidak tertinggal pelajaran. Gitu. Baik, Bu Tia, melihat situasi berbagai wilayah di selatan memang sudah kosong, sudah banyak yang mulai melakukan mengungsi. Bu Tia sendiri, apakah ada persiapan untuk
meminta evakuasi ke tanah air atau seperti apa, Bu Tia? Saya sejauh ini masih bertahan di Libanon ya, masih belum ada terpikir untuk pergi evakuasi karena seperti yang saya bilang sebelumnya, keadaan di utara masih alhamdulillah aman. So sejauh ini saya masih stay di Libanon. Tapi apakah terpikir jika semakin parah, Bu Tia akan meminta kepada Dan begitu pemerintah? pun banyak WNI ya. Ya, bagaimana Bu Tia? Silakan. Jadi begini ya Mbak, kalaupun rumah saya di Nabatie atau di daerah-daerah wilayah perang, mungkin dari pertama saya sudah ikut evakuasi. Bahkan suami saya pun akan menyarankan saya untuk pulang ke Indonesia. Tapi karena keadaan rumah saya di utara masih alhamdulillah sampai sekarang masih stabil, semuanya masih berjalan lancar. Hanya seperti beberapa saat yang lalu kami hanya mendengar pesawat-pesawat ya lebih banyak dan kami lebih waspada. Begitupun tetangga-tetangga agak khawatir, agak takut, tapi alhamdulillah sejauh ini masih lancar dan kami memutuskan untuk tetap tinggal di sini, begitu. Berarti lebih memilih untuk tetap menetap di Libanon begitu ya Bu Tia ya? Ya, dan saya tidak sendiri, alhamdulillah masih ada juga WNI yang ada di Tripoli yang seperti saya kabarkan. Masih ada juga yang di Beirut, cuma ke tempat yang lebih aman ya. Dan masih juga ada WNI yang di shelter KBRI, masih tetap ada di sana beberapa WNI yang memutuskan untuk tetap tinggal di Libanon. Bu Tia tadi dijelaskan bahwa saat ini kondisinya mulai banyak yang melakukan perbelanjaan, stok makanan. Apakah ada kenaikan harga, mulai meningkatnya pemasokan harga atau makanan yang semakin banyaknya masyarakat di Libanon membeli tersebut, seperti apa Bu Tia? Iya Mbak, dari pertama perang ya, apalagi di Libanon kan sempat ada krisis ekonomi hingga saat ini. Jadi begitu mulai perang itu melonjak tinggi sekali harga-harga, baik sayuran, daging, ayam, ikan, dan sembako itu melonjak per hari. Misalnya minggu yang lalu saya pergi hari Jumat, hari Sabtunya saya balik lagi itu harganya sudah sekitar 40% naik dari harga yang kemarin saya beli. Hari Minggunya, waktu saya mau beli lagi, ada stok barang yang kurang. Jadi kalau di toko-toko yang kecil, itu mereka udah mulai tidak mau menjual. Tapi saya pergi ke toko-toko yang besar, masih terbuka sampai sekarang, alhamdulillah. Dan kami juga sama tetangga warga Libanon, kami saling membantu ya, alhamdulillah. Kami bekerja sama. Misalnya ada warga maupun warga Libanon yang pengungsi ataupun tetangga, kami bersedia membantu, baik itu obat-obatan, pakaian, makanan, kami saling membantu satu sama lain, alhamdulillah. Baik, terima kasih informasinya Bu Tia Gustiasi langsung dari Libanon. Tentunya kita doakan agar Ibu Tia selalu dalam keadaan selamat. Terima kasih Bu Tia informasinya sekali lagi.